mereka di Grand Final kali ini kayak belum menemukan tempo terbaik mereka ya. Follow up-nya tadi kalau dibilang itu buru-buru banget men, dan gak rapi. Tepatnya nggak seharusnya 2 orang mati ya mata orang. Betul. Dengan kondisi shotgun Dan bom yang dan dibait. bom. Dia ngebait pakai bom. Dan mereka lupa ada bom ya. Betul, tapi kali ini 2 pemain lagi bakal coba Ronde 2. keberuntungan ya. Round 2 incoming. Fajar berada di arah tangga, satu orang bakal naik ke atas. Shotgun langsung Kali tidak 3. bisa untuk mendapatkan 2 orang terakhir dari tim victim. Langsung bombardir. Seenggaknya ini adalah 1 poin ya, 2 poin yang bagus banget untuk Morphe. Oh, kita bakal dari Auru dengan tim FD kali ini nggak bagus untuk kedua tim kalau mereka sampai pincang. Karena kedua tim ini lagi memperebutkan slot ketiga besar. Kalau sampai dua-duanya pincang, ini bakal jadi pukulan keras di granatnya! ronde kali yang ternyata Hitman bakal kena bom tapi nggak sampai tumbang. Seperti Aura sadar bahwa tim Bonafide yang lagi naik ke atas bukit-bukit San Martin kali ini. Betul, karena Hitman juga udah mulai open fire di situ. Dia tadi udah ngelempar granat ke arah tim Aura. Ini bakal dramatis banget. 50% HP dari Hitman hilang tadi, langsung boosting lagi dan healing dengan menggunakan bandage. Sementara itu kita bakal melihat statistik dari Hitman, 5 kill, rank 24, 1145 damage dan 2 headshot. Ya, ini untuk kembali dan kita akan hitung kembali kan Betul, kalau kemarin kita masih pakai data yang ada di regular season. hari ini kita pakai yang kemarin. Betul, karena kemarin kita udah ngelewatin 1 hari dan 5 round yang kita lihat sepanjang final PMPL Indonesia Betul, season dan 1. besok kita akan ada gabungan hari pertama dan juga hari kedua. Jadi makin mateng lah data-data yang kita miliki. Tapi sementara Hitman dengan 5 kill di 5 game kemarin, 1.0 ya kill dia, itu standar lah. Standar tapi lumayan buat placement mereka untuk sementara ini. Sementara Aura kayaknya mereka bakal fokus lagi untuk melakukan looting. Circle membanting ke bagian bawah. Los Leones Labendita Minas yang menjadi pilihan untuk center circle-nya. Ini bakal ada penumpukan harusnya di daerah Labenditanya. Karena nih tempat yang perfect banget, sering diperebutkan sama BTR. Morp juga sering mengambil daerah Labendita di bagian luar mangkoknya. Tidak di dalam mangkoknya, di tengah mangkok, tapi di bagian pinggiran mangkoknya. Jadi mangkok apa nih? Mangkoknya Labendita. Oke. Gue bingung. Tadi deket mangkok, di lantai mangkok, di pinggir Iya, mangkok. mampus, gue pusing sendiri tadi ngomong apa. Gue nggak tahu lu ngomong apa. Enggak, sebenarnya gue pengen bilang kayak pinggiran dari tebing-tebingnya Ya. gitu. Aduh, nyangkut. Ya, sayang banget nih kalau udah nyangkut. Tolong awas meledak. Tidak, jangan sampai meledak. Skip katanya. Oke, jangan sampai, karena kemarin kita udah ngelihat bagi yang meledak karena muter-muter. Matthew hampir meledak. Iya, jangan sampai ini kejadian lagi, dan Red Face sudah mulai terpick off dan bahkan langsung dipulangkan karena lobby point untuk tim Lowry. Betul banget, dan Kraiden sepertinya menemukan mobil pengganti kali ini ada bagi. Untung ada bagi. Untung. Tapi baik lagi ya, bagi itu emang kencang. Tapi untuk masalah cover, dia itu yang paling kecil area covernya. Karena belum bisa dijadiin untuk full nutup satu badan. Betul, dan BTR Ngepron pun naik risky ke loh. atas. Dan BTR mungkin bakal bertemu dengan tim sebelah dia, tim nomor 5 itu Morph ya sih? Ya, ada Ya, Morph. Morph. Dan Morph lagi-lagi, mereka nggak ada fight. Ini dia, mangkok juga di Mangkok bagian dewa perbukitan ini dia. Onyx juga suka mengambil daerah ini nih. Apakah bakal ada close combat antara BTR dan beberapa tim lain yang kalau kita lihat di arah minimapnya, ada sedikit arah dari beberapa tim yang ingin mengambil bagiannya BTR juga. Tapi Morph sudah mulai melakukan tapping kali ini bertemu dengan Bonafide Jersey. Di arah terbuka dia harus masuk ke arah rumah untuk menutup angle shoot. Morph menguasai daerah perbukitan ini, membagi formasi mereka 3-1 bahkan. Iya, tapi kita bakal dari tim Morph ya. Mereka juga menahan high ground. Ini lah Bandita yang kita bilang tadi. Ini banyak banget tim yang mengisi high ground dan juga low groundnya kali ini. Dan kita bakal lihat dari pergerakan tim Morph, mereka masih mencari tempat yang terenak untuk nge-cover tembakan tim lain seperti di mana, dan juga di mana mereka bisa menemukan informasi terbanyak. Karena ini baru zona kedua, bukan zona yang lu harusnya fight kegedean. Lebih ke secure position, mengira-ngira zona ketiga. Ya, kita harus bisa ngeprediksi banget, tapi ada 2 mobil yang lagi rotasi, harusnya udah mulai ketahuan. Boom, mulai bergerak, satu pemain mereka harus di-revive terlebih dahulu. Ikyar sedang terkenok di arah panasnya Miramar. Setup yang cukup jauh dari Boom, pede banget 1-1-2 setup yang mereka lakukan. Sementara dari Onyx, mereka masih mengontrol bagian lower ground-nya terlebih dahulu. Matthew bahkan hanya memanfaatkan satu wall kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Masuk sedikit ke arah rumah, 2 orang nahan di high ground, sementara 2 orang lagi nahan di arah middle-nya. Karena masih ada satu lower ground yang bisa dikontrol sama player-playernya Onyx. Tapi Boom sedang rotasi juga, ada Dranix di sekitar mereka. Fokker menghentikan jeepnya sebentar. Tapi seperti dia akan aman, kecuali Dranix naik ke atas rumah Iya, ini dan dia ini bakal naik. cukup jauh dari zona loh. Untuk tim Dranix, mereka harus pindah kembali, dan kali ini mereka akan di-lock sendiri oleh tim Boom yang beberapa tembakan telah dilancarkan di saat tapi belum mengenai tim Boom yang lagi rotasi juga, dan Dranix harus ikut rotasi juga sebelum mereka telat. Betul, bahkan Boom pinter, mereka nggak pengen komit untuk melakukan fight dengan Dranix, mereka lebih pilih untuk memastikan rotasinya aja. Tapi Nick sudah mulai terpick off, 1 tumbang. King juga berhasil diamankan dengan granat dari Hazelnuts. 2 fight di arah tempat yang berbeda. Matthew bakal setup smoke
terlebih dahulu akan menyelamatkan Nick yang sedang terkenok. Zulhak harus dicari tahu dulu formasinya di arah mana, dan Jughead, dua player victim yang tersisa kali ini bakal mendapatkan killnya menuju ke arah NFT mungkin karena sangat open field di pinggir jalan. NFT terjebak, victim punya angle ke arah NFT. Smoke setup, Flippy berada di arah lempengan yang tidak terdeteksi shootnya oleh tim victim. Jughead masih berusaha untuk melakukan sedikit pick ke arah NFT. Betul, kita bakal ini tim-tim akan pindah kembali menuju ke arah selatan dari map Miramar. Dan beberapa tim masih berada cukup jauh dari zona di mana ada Dranix, Boom, dan juga RRQ yang masih menahan di bagian utara ujungnya. Bahkan Dranix masih nebein zona. Ya, tapi kalau kita lihat di arah mapnya, ini victim kejebak karena ada The Pillars di belakang mereka. Kalau mereka open fire terus ke arah NFT, The Pillars bisa aja join fight dan mengambil sisi buta yang dipunya oleh tim victim. Iya, kita bakal beberapa tim sudah mulai revive dan akan menuju ke arah zona. BFD dan juga tim Onyx masih fight juga di ujung-ujung dari safe zone kali ini. Dan beberapa tim akan menyusul kembali setelah dari areanya Grave itu nggak masuk juga ya ke bagian selatan. Dari Labadinta juga akan menuju ke bagian selatan. Itu bakal jadi penumpukan yang cukup berbahaya. Ya, tapi di bagian selatan tadi kosong banget. Boom lagi rotasi bakal ditembak langsung. Bahkan Warung berhasil mendapatkan Ikiar. Satu pick lagi berhasil diamankan dan Fokker terlihat akan sangat bebas. Bong harus sedikit menutup angle shootnya karena ada setup yang sedang dilakukan oleh Boom. Spavel punya angle shoot dan beberapa damage diberikan menuju ke arah player-player dari RRQ. Tapi dua pemain dari Boom sudah mulai terjatuh kali ini. Mimpi buruk banget karena RRQ punya angle perfect ke arah Boom Esports. Betul, lagi-lagi Boom ketangkep ketika rotasi dan Nepeko akan maju juga. Ini menuju ke arah Swavel, dia lagi berusaha untuk revive ya Swavelnya. Dan sepertinya Nepeko dipanggil untuk back off kah kali ini? Ya, karena zona juga udah mulai bergerak, jadi wasting time banget kalau misalkan lo pengen commit fight di arah blue zone yang lagi nutup kayak gini. Apalagi ini blue zone yang ketiga di PS udah mulai menyakitkan. RRQ mempunyai keputusan yang bijak dibandingkan mereka commit fight dengan Boom Esports. Dan kali ini masih ingin memaksimalkan looting mereka. Onyx bertahan tempat yang sama, belum jauh berbeda, tapi bakal mendapatkan kontestan baru. Ada jersey dari Bonafide, granat bakal dikokang, red zone buatan akan segera terlihat, tidak mendapatkan siapapun, hanya merusak tanah di Miramar ini. Betul banget, tapi kita lihat area dari Onyx juga BFD cukup terpisah, cukup jauh juga, dan harusnya nggak bakal ada nge-push dengan area seperti ini ya. Tapi tim-tim dari bagian utara itu akan menumpuk di bagian selatan nanti ketika mereka bertemu semua rame-rame. Dan kali ini meledak mobil dari tim Aero dan hanya memakan satu korban untungnya untuk tim Aero Wolf kali ini. Dan makin banyak tim yang udah mulai pincang pada kondisi kali ini ya. Betul, dan Matthew juga sedang menjaga angle-nya di arah Bonafide. Tapi mereka bermain di bibir circle dan ada satu kontestan baru lagi. Tim nomor 9, RRQ mulai bergerak ke arah Onyx. Ini bakal menjadi 3 tim yang fight di pinggir circle, di bibir circle yang ketiga. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Onyx juga seperti sadar di belakang mereka sudah ada tim lagi yang join the fight. Ini bakal jadi 3-way showdown antara tim-tim yang berani dan ternyata drone dapatkan satu korban dari Nick. Lagi bakal dipulangkan juga ke arah lobby. Ya, belum sampai bisa di take down full. Betul, Alvirlo masih berada di dalam satu gundukan. Dia masih bisa menyelamatkan diri. Healing terlebih dahulu dari Peko. Dia bakal mengintip. KP bakal bergerak. Mobil sudah mulai kelihatan. Tapi Peko mungkin bakal melakukan shoulder pick-nya. Satu orang lagi tidak akan bisa diselamatkan. Zulhak berhasil mendapatkan satu juga. Steal kill tadi berarti dari Bonafide. Tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. KP terlihat akan sangat jelas. Peko free shoot. Dan Alvirlo juga di take down. Onyx menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Wow, terhimpit oleh kedua tim. Betul, tapi bisakah mereka maju? Karena zona pun sudah menghimpit kali ini. Kita lihat beberapa tim juga mulai perang. Dranix sudah join the fight kembali dan di sisinya tim BFD kali ini. Gila, ini 4 tim. Dari 2 bertambah. Kali 3 tim yang tersisa bertahan di arah bibir circle yang ketiga yang sudah mulai ditinggalkan. Circle keempat sudah mulai muncul, tapi bakal kedatangan kontestan baru lagi. Aura bakal join to the fight. Gila, ini 4 tim di arah satu tebing yang sama. Bakal ditabrak langsung. Mozart masih dalam posisi proning, satu flank ke arah kanan. Jaden sudah mulai ketahuan. 2 pemain informasi berhasil didapatkan oleh tim Dranix. Mozart bakal melihat ke arah kanan. Dia bakal sedikit proning lagi. Jaden harus hati-hati, satu orang lagi. Ken juga udah mulai kelihatan. 3 player dari Aura udah mulai kelihatan, tapi granat bakal dimasak. Jaden lempar granat menuju ke udara, dan kali ini saling melempar. 2 granat dilempar, sementara Dranix hanya membalas dengan 1 molotov. Lemparan granat berikutnya, tapi Mozart masih berada di arah angle yang sama. Jaden bakal melempar granat berikutnya. 2 pemain bakal dilempar ke arah bawah. Ini hanya memberikan sedikit damage doang, dan sepertinya Boom harus dipulangkan di posisi ke-15. Ini bakal menjadi fight yang cukup panjang antara Aura dan juga Dranix. Bertahan dalam satu lempengan tebing yang tidak masuk ke dalam circle. BTR juga mulai terpantau tapping menuju ke lawan-lawan mereka, dan NFT sepertinya sudah kehilangan Mas Gaga, dan apalagi B juga tembak sama Luxium ya M24 kali ini. Di semua sisi fight mulai pecah juga. Kita bakal Dranix dan juga tim Aura. Ini fightnya nggak aman. Zona sudah bergerak dan ini bakal memakan cukup banyak waktu dari kedua tim ini. Betul, ini mau ngereset juga nggak bisa. Mereka harus commit fight dan harus mempertimbangkan healingnya juga. Bahkan dari Mozart, Mozart udah berusaha untuk menutup angle shoot supaya dia bisa mundur ke arah belakang, regroup dan masuk ke dalam circle.
3 setup smoke granat bakal dimasak lagi. Tidak ada yang memberikan damage ke arah pemain-pemain dari Dranix, tapi itu sepertinya Aura udah gak bisa nahan kesabarannya lagi. Dia bakal berusaha untuk melakukan pick. Toms berhasil diledakkan, langsung dibangun ke arah lobby, menambah poin kill juga. Ini banyak banget fight yang terjadi. 3 fight di 3 tempat yang berbeda. Crescent bakal akhirnya berhasil diamankan, dan Jaden peranan bakal masuk ke pertahanan dari tim Dranix. Satu sudah ditumbangkan, Ucu berada di arah bukit yang berbeda. Dia bakal masuk ke arah Tayonya. Smoke bakal dilewatin begitu aja. Satu orang bakal kelihatan, 2 pick dengan sangat baik. Satu orang terakhir, Ucu free shot dari arah belakang. Jaden berhasil memulakan Dranix ke arah lobby. 3 tim sudah mulai tumbang, dan ini akan membuat klasemen kita semakin tipis. Ini benar-benar rusuh banget dari kedua tim ya. Yang fight kita bakal lihat dari tim NFT juga sepertinya sedikit tertekan oleh pergerakan tim sekitar mereka, dan mulai kehilangan semua player mereka oleh tim TP yang akhirnya men-secure 1 kill tambahan kali ini. Ini chaos banget, men. Masih di blue zone yang keempat, dan circle juga akan mengecil sesaat lagi. Aura sudah mulai terpantau. Morph sudah mulai mendengar pertarungan antara Aura dan juga Dranix tadi. Satu tim kembali dipulangkan, tapi Ryu sudah mulai terpres bertarung dengan tim Aerowolf. Naga dan juga Serigala akan bertarung di arah Gudang Dewa. Betul banget, tinggal one player yang left alive kali ini. Kita bakal lihat dari tim Morph juga bakal spray down. Dapatkan seorang Ken kali ini akan dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal lihat di sisi lain, fight masih terjadi. 2 player sudah kehilangan juga nyawa mereka kali ini, dan sepertinya RQ akan tereliminasi di game kali ini juga di posisi ke-12. Iya, dan Aura setelah mendapatkan Dranix, mereka bakal, karena mau punya angle shoot ke arah Aura. 2 pemain mereka sudah knock, bahkan satu sudah dipulangkan ke arah lobby. Rosesi akan sangat sulit untuk diselamatkan. Bahkan Roses masih menahan sakitnya blue zone. Kita bakal kali ini dari tim Morph juga masih menahan gempuran dari tim Aura. Jaden sepertinya masih menahan juga di luar zona, tapi Roses harus menahan gempuran zona juga. Udah mulai masuk ke zona kelima. Ini bukan zona yang lu mau TP terlalu lama, tapi ternyata Jaden yang maju men-secure area malah ketangkep juga kali ini, dan zona bakal menuju ke arah tim Bigetron kali ini. Betul, hanya 2 tim yang TP diuntungkan. juga. 3 tim yang diuntungkan. Morph, TP, dan juga BTR untuk komposisi circle yang kelima. Sementara Rosesi sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Bonafide masih berlari-lari kecil juga. Ada Roses yang masih bisa bertahan dari tim Aura. Last man standing, Aura benar-benar menahan di arah blue zone. Betul banget. Berapa banyak killing yang dia punya sekarang? Gue gak tau, gue belum lihat juga. Tapi dari BFD harusnya bakal tinggal 2. mengunci ini udah Oh, gak lama lagi. no. Wow, tipis, hampir pulang di posisi ke-11. Smoke setup terlebih dahulu. Roses bergerak dengan sangat perlahan-lahan, tapi Bonafide akan menahan pergerakannya. Di sisi lain, Lovre last man standing terpick off. Bonafide menambah pundi poin untuk mereka. Iya, kita bakal dari tim BFD juga akan maju pelan-pelan menuju ke arah zona. Dan Oh. wow, dari Geek bakal nabrak tim Aero kali 1 ini. lawan 3. Last man standing ya, Aero. Betul, 1 lawan 3. Apakah bisa memporak-porandakan Geek Fam yang masuk ke arah Potato kali ini? Smoke setup terlebih dahulu, tapi lemparan smoke-nya bakal memberikan informasi ke arah Geek. Menggerakkan baginya sedikit untuk maju ke sana, dan sepertinya Roses tidak bisa bertahan lama lagi. 9 tim tersisa lempar granat menuju ke arah luar, sementara Floral akan melakukan flank ke sebelah kanan. Ada Alter Ego yang bisa melakukan sneaky pick ke arah Geek Fam. Kita bakal juga dari tim Geek kali ini pelan-pelan kelihatan ke depan. Aero ketahuan yang Potato. Gak bisa healing akan itu. mati di zona. Gak bakal bisa healing lagi. Ya, akan tumbang di posisi ke-9 kali ini bersama dengan tim Aero Wolf. Tapi ternyata Geek dari jauh akan ketembak Itu oleh yang tim Alter gua Ego. Ini tunggu-tunggu. dia fight yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Kiri, kanan, depan, belakang semua akan Wah, pecah gila. fight ya. Proning move yang perfect banget tadi dari Rewind, walaupun pada akhirnya bakal kepick juga sama Bubu. Backup yang cukup cepat dari Geek Fam. Betul, dan Geek akan coba nge-revive teman-teman dia. Tapi kita bakal dari tim Geek Floral ya. Sudah kepulangan ke arah lobby, dan BFD cuma menyisakan 1 player lagi di belakang ya. Bonafide tinggal 2 harusnya tadi. Iya, tinggal 2. Bonafide. Satu lagi ya. BFD di 12 ya tadi. 13 tuh. Oh, 2 lagi. Tinggal 2 Hitman dan lagi. juga Zulhak kali ini. Betul, tinggal 2 pemain dari Bonafide, tapi kali ini Zul sudah mulai melihat pergerakan dari Alter Ego. 1 pick berhasil amankan, 2 orang terjatuh. Hands dan juga Heroes tidak akan bisa diselamatkan lagi. BTR benar-benar mengontrol area yang sudah mereka tempatin. 1 pemain flank di sebelah kiri, tapi mobilnya sudah mulai terdengar. Badru apakah bisa menghadapi 2 player BTR yang menjaga di angle yang sama? Betul. Badru hanya punya 1 batu yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Smoke setup terlebih dahulu. Zuxi masih mondar-mandir, dan ada granatnya Microboy yang dicium persis sama Badru dan langsung membuat Badru ke knock. Bonafide harus puas di posisi ke-8. Geek Fam juga harus dipulangkan di posisi ke-7. 2 tim pulang dengan sangat cepat, bahkan 3 tim pulang dengan sangat cepat. Ini cuma perubahan dari tim-tim yang bertanya. Kita bakal tinggal sisa 5 tim lagi. Morph dan juga Alter Ego bakal saling bertemu di mana BTR dan juga TP itu dengan sangat nyaman nontonin semua fight yang lagi terjadi. Iya, ini Morph bisa nyayur kalau mereka mau, tapi mereka nahan tembakannya. Mereka nggak pengen posisinya ketahuan. Ini bergantung
misalkan bakal muncul ke arah mana. Lebih menguntungkan ke arah BTR dan juga The Pillars. Morph harus menyeberang jalan di arah yang open field, tapi backstep dari belakang berhasil mendapatkan satu. Smith tidak dalam posisi siap. Rensky maju dengan perfect. Alter Ego harus gugur di posisi kelima. 4 tim tersisa, 4-4-2. Hanya Red Rocket yang udah bonyok di antara 3 tim yang lainnya. Berbahaya kita bakal dari TP dan juga BTR ya. Dua tim yang memimpin klasemen masih bertahan dengan 4 anggota mereka dan kill mereka pun sama 3-3. Dan Lu lihat persentase chickennya sama semua. The Pillars, Morph dan juga BTR mempunyai persentase chicken yang sama. karena jumlah mereka sama dan Betul. juga posisi mereka juga sama-sama enak, tapi kali ini zona akan sedikit mengarah ke BTR. Dimana BTR juga enak punya cover satu kotak di atas yang tidak bisa diledakin. Ini PR-nya cuma The Pillars. Saudara sedang menghadapin 2 pemain Red Rocket ini. Kalau misalkan The Pillars bisa ngontrol, ini bakal menjadi fight yang seimbang di antara ketiga tim yang tersisa antara The Pillars, Morph dan juga BTR. Tapi Morph harus bergerak dan menyeberang jalan dan itu open field banget bawahnya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim TP pelan-pelan akan menuju ke arah zona dan kita bakal dari TP kali ini sudah tertunduk 2 player mereka, 3 player mereka. Argenta dia udah ngelihat posisinya tadi, tapi dia nggak nembak ke arah Teddy. What happened? 3 pemain The Pillars kenok dengan sangat cepat. Ya, ini Red Rocket benar-benar ngerusak tempo permainan dari tim TP sih. Mereka datang dari angle yang tak terduga. Mereka nahan napas pas Betul. sudah di pas. Jadi mereka langsung maju dan akhirnya kalian korban dari tim Granatnya, TP. granatnya, no, di depan Zabrol persis. Untung nggak langsung meledak. Itu granat kalau dimasak dulu bisa ngebuat satu pemain Morph kenok. Oh, kental di belakang area lobby. Tinggal satu player lagi, Argenta di belakang area lobby. Ini BTR langsung nyayur ke cukup banyak dan nomor pun kena bom dari Jaxi. Jaxi ledakin nomor dan Zabro kenok sama tim BTR. Tinggal 2 tim Morph yang masih aktif. Sementara waktu kita bakal lihat dari tim Red sepertinya akan disayurin sama tim BTR. Dimana mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi low ground mereka sementara ini juga nggak ada cover yang memadai. Betul, dan ada tapping through the smoke lagi dari Zuxi. Mini 14 sempat dipakai dengan sangat baik. Morph sepertinya harus gugur di posisi keempat. 3 tim tersisa. The Pillars, last man standingnya apakah bisa membawa tim ini mendapatkan chicken dinner di arah Miramar? Kalau kita lihat dari posisinya, ini bakal jadi chicken buat BTR. Iya betul banget, ini harusnya BTR karena tinggal 4 lawan 2 lawan 1 dan TP pun sedikit tertahan kali ini dan nggak bisa kemana-mana. Bakal Dia kesel. bakal spray down aja, Kesel. ledakin mobil kayaknya dia. Tapping nggak kena akhirnya Spray. ya udahlah, spray aja, ledakin mobilnya, memberikan damage menuju ke arah Teddy dan akhirnya Zuxi mendapatkan satu pemain dari Red Rocket. Mobil bakal langsung diledakkan. Ini menjadi PR walaupun mereka masuk ke dalam circle tapi smoke sudah mulai hilang. Rocky bakal bertutup angle shootnya tapi masih ada angle yang lain yang dipunya sama BTR untuk memporak-porandakan formasi dari tim Red Rocket, tapi dia bakal ada Red tim Rocket, TP ya. harusnya nggak bakal bertahan sih. 4 lawan 1 ini bukan perlawanan yang ketat sih 4 lawan 1 ya. Agak sedikit sulit untuk Boboho ngebalik keadaan karena Zuxi pun udah nge-flank dan ini dia WWCD double akhirnya untuk tim kedua kali ini yaitu BTR.